Kemarin hari Selasa ya, tanggal berapa ya kemarin tuh? Tanggal 5 ya, 5 November. Iya. Jadi di rumah orang tua aku, kejadiannya mungkin pada asar ya. Jadi jam pas habis sholat asar. Jadi lagi ada mama, ada papa, ada adik di rumah. Jadi rumah itu memang rumah dari aku sebelum nikah, aku tinggal di situ gitu. Dan saat ini yang tinggal di sana tuh kakak, ya aku kan 7 bersaudara, yang anak nomor 1 sampai nomor 5 tuh udah pada keluar. Jadi tinggal anak nomor 6 sama nomor 7 gitu yang di sana. Dan areanya tuh memang rumahnya, bangunannya rumah berkembang gitu ya. Jadi ada area rumah yang memang udah cukup lama, terus ada area rumah yang baru ditambahin kamar, terus ditambahin area-area lainnya gitu. Nah, jadi kemarin sore ketika lagi di ruang TV, papaku lagi istirahat, terus tiba-tiba ngelihat ke arah Eternit, ada suara kayak orang jatuh dari apa ya, dari genting gitu loh, dari genteng jatuh, duduk, apaan tuh gitu. Dipikir adalah di genteng kan, karena ini apaan sih gitu. Pas dilihat ternyata Eternitnya bangunan tuh lebar banget, karena itu mungkin 5 kali 10 meter kali, itu luas banget karena itu area ruang utama di rumah gitu, ruang kita makan, ruang kita nonton TV itu di situ semua gitu. Tiba-tiba dengar suara kayak orang jatuh, terus ternyata itu kayaknya Eternita tuh mulai agak miring gitu, kelepas dari situnya. Dan itu kan gypsum kan berat gitu, terus kena sama si kayu, ya nggak kuat dia nahannya gitu. Akhirnya si kayunya itu nggak kuat menopang gypsumnya, sampai akhirnya gypsumnya tuh jatuh ke bawah. Tepat sebelum jatuh ke bawah, papaku tuh kondisinya sebenarnya lagi tiduran, lagi di sofa, lagi istirahat. Tapi karena dia lihat itu udah mulai kayak turun, akhirnya dia lari ke arah halaman belakang. Pas dia baru nyampe ke area pintu halaman belakang, itu langsung bruk, jatuh. Jadi hanya jaraknya mungkin sepersekian detik ya gitu. Dan kaget semua gitu. Pas di telepon aku bilang, awalnya ada grup keluarga, aku bilang di grup keluarga besar aku yang ada isinya ada mama papa, ada kakak adik, ada kakak ipar, ada ponakan-ponakan, isi banyak banget lah, 20 orangan gitu. Gimana tumben nih grup, biasanya cuman buat chat-chatan, nggak pernah buat telepon. Terus kenapa tiba-tiba nangis? Udah kenapa nih? Ternyata rumah kena musibah, rubuh gitu. Terus bilang, wah ini parah banget gitu. Akhirnya aku jemput istriku, langsung kita jalan ke rumah mama gitu. Gue lihat, wah ternyata memang bener-bener itu satu areanya tuh sebenarnya bentuknya letter L gitu lah ya gitu. Ini yang jatuh tuh baru di tengahnya doang. Yang di sebelah sininya tuh udah kelihatan ini kayaknya disentuh dikit jatuh. Akhirnya kita panggil orang-orang yang cowok-cowok bantuin gitu ya untuk nyopot-nyopotin, karena itu kan bahaya banget ya kalau udah kayak gitu, any second tuh bisa jatuh gitu. Jadi akhirnya kita cari orang yang bisa bantuin untuk nyopot-nyopotin si kayu yang kena rayapnya itu. Akhirnya dibantu dicopotin, dan area yang L-nya itu yang terakhir itu bahkan cuma disentuh gini doang langsung jatuh. Jadi kayak wah ini untung nggak ada orang sih. Itu kalau ada orang itu udah ceritanya udah beda semua tuh. Mungkin ya udahlah itu ya qadarullah lah. Papa mama adik kakak gitu nggak ada yang terluka kan sama sekali bang? Alhamdulillah nggak ada yang terluka. Cuma pasti kaget ya, karena kita mungkin bulan lalu baru mengalami duka cita, ada tante meninggal gitu ya. Jadi moodnya tuh masih berkabung gitu ya. Terus pas denger awal tuh langsung kayak shock gitu, takutnya karena ada ponakan aku yang umurnya masih 1 tahunan di sana. Aku kayak itu gimana sih Karuna gitu. Karena aku tahu banget dia suka main di situ gitu. Aku bilang, makanya aku langsung udah nggak nanya lagi, aku langsung berangkat gitu, karena takut kalau nanya kan cuma bikin pusing doang kan. Jadi udahlah yang penting hadir, bantuin gitu. Ya udah akhirnya aku bantuin, dan ya alhamdulillah kemarin pas dibantuin
secara fisik alhamdulillah nggak ada yang kena, tapi mungkin secara psikisnya mungkin kena Shock kali ya. ya. Pada masih shock berarti. Papa sendiri mungkin gemeter atau gimana gitu Mas Haikal? Papa tuh nggak biasa jadi orang yang banyak bicara gitu ya, karena papaku tuh cukup pendiam gitu, orang yang cukup observasi, mengamati, baru berkomentar di akhir gitu. Tapi kemarin dia benar-benar kayak orang yang apa ya, kayak nggak bisa banyak berkata gitu, agak-agak kayak sampai bingung gitu harus berkata-kata apa, karena benar-benar kejadiannya itu sangat cepat gitu, dan memang nggak menduga ternyata rayap itu separah itu ternyata gitu. Oh, penyebabnya si rayap itu. Betul, jadi Betul. 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 Bener lagi. Jadi Ya, serius ya. Maaf. Yuk, 1, 2, 3. jadi memang penyebabnya ternyata pas diketahui adalah rayap. Rayap. Jadi karena tampak luarnya itu bener-bener nggak kelihatan, karena itu gipsum tutup putih gitu kan. Kalaupun ada kelihatan rayap mungkin hanya di pojokan-pojokan gitu ya. Jadi nggak kebayang kalau itu ternyata satu area itu rayap yang menguasai gitu. Bahkan ada banyak kayu yang sebenarnya kayunya tuh udah kecopot antara satu sama lain, itu sebenarnya udah jatuh. Cuman karena di bagian atas itu kan banyak ada kabel internet, ada kabel buat listrik, ada apa-apa. Kabel itulah yang menahan sebenarnya. Karena saking itu sebenarnya udah rapuh banget gitu. Jadi kita kayak waduh ini mengerikan sekali ya, orang ketiban. Dan untung kemarin kejadiannya nggak ada orang di bawahnya. Kalau kepikiran ada orang, ada ponakan yang umur 1 tahun, itu mungkin ceritanya ada beda cerita sih. Tapi usia rumah itu udah berapa puluh tahun mungkin Mas Haikal? Sebenarnya kalau dibilang lama banget juga enggak ya, mungkin udah sekitar 20 tahunan 20 kali tahun, ya. Cuman memang itu rumahnya konsep rumah berkembang. Jadi awalnya memang areanya nggak begitu terlalu luas, tapi memang 2 lantai. Terus ada beberapa yang kita tambahin buat kamar, terus buat ada area tamu di depan, itu yang kita tambahin. Jadi ada beberapa area tambahan. Nah kebetulan yang memang rubuh kemarin adalah area yang lama, area yang memang dari dulu tuh nggak pernah direnovasi secara signifikan, hanya cuman dicat doang gitu. Bukan yang kalau yang baru dibangun baru kan berarti dikasih tembok baru, abis itu dikasih di beton baru, terus ini baru. Ini nggak, ini memang area lama gitu. Jadi ya udah, itu memang ternyata bukan keputusan yang tepat ya kalau misalnya menunda ketika misalnya kita lihat baik-baik aja, tapi sebenarnya cuma kelihatan di ujung dong, kayaknya sih ada rayap deh. Cuma memang kita pikir oh udah cukup disuntik, cukup dikasih obat ntar juga hilang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Memang sebelumnya ada rencana untuk renov atau perbaikin itu atas plafon gitu, Bang? Jadi memang lantai 2 itu udah pernah kejadian seperti itu. Tapi waktu itu kejadiannya karena memang lagi renovasi, hujan besar, terus eternetnya roboh gitu. Ada rayapnya, ada faktor rayap, tapi memang faktor itu karena faktor renovasi terus kena bocor, jadi kayak ada air bah, jadi akhirnya jatuh gitu. Jadi faktor rayapnya juga bukan faktor yang paling utama waktu itu. Kalau yang sekarang memang kita baru sadar, ini memang ternyata rumah ini bener-bener jadi sarang rayap gitu. Yang kita pikir, ini kenapa akhirnya aku juga mau ngomong, mungkin jadi sarana edukasi juga kali ya buat pemirsa dimanapun. Yang kita pikir secara tampak luarnya tuh bagus, belum tentu sebenarnya dalamnya tuh kuat gitu. Itu sih yang cukup bikin terkejut. Jadi total nih, plafon bakal dibenahin lagi atau kayak gimana nih total rumah? Iya, mau nggak mau lah, kemarin udah panggil ada tukang yang biasa memang ngerjain buat di kantorku. Aku minta tolong deh nih bantuin gimana caranya. Udah dikasih hitungan, ya udah akhirnya aku bilang yaudah deh jalanin aja lah, karena berat banget kalau misalnya nggak dijalanin. Kasihan yang ada di rumah itu, karena rumah itu dipakai buat aktivitas kan. Papa mama tinggal di sana, udah mulai lanjut usia, terus juga ada ponakanku masih kecil gitu, jadi takutnya malah anak kecil itu kan ketakutan takutnya ya gitu. Kebayang ya anak umur 1 tahun melihat peristiwa kayak gitu, takutnya malah dia jadi ketakutan untuk ke daerah situ lagi gitu. Sementara dibangun bakal pindah apa orang gimana tua nih? Gimana sekarang? Iya kan sebenarnya juga lagi ke Syria ya, jadi dia nggak di Indonesia. Nah rumahnya kosong, jadi kemungkinan sih mama mungkin akan kalau siang mungkin di sana. Cuman kayaknya kalau malam nggak mau, katanya tetap mau di rumah. Mungkin orang tua kan kayak lebih seneng di rumah sendiri. Lalu kita bilang, ini bahaya.
Nah cuman kemarin papa jelasin ini tuh area yang baru bukan area yang lama. Ini areanya baru 5 tahun ke belakang dibangun. Beda sama area yang di depan. Area depan tuh udah lama banget, dari awal tuh memang udah ada. Jadi proyeksi papa harusnya sih aman karena ini bukan area utama. Tetap kekeh ya tinggal di rumah ya Mas Haikal. Begitulah orang tua. Iya. Tapi ada rencana untuk patungan ngebangun rumah lagi atau seperti apa Bang Eko? Ya udah nih anak-anak patungan untuk memperbaiki lah. Itu yang paling dulu, memungkinkan. sementara ya. Karena kalau misalnya bangun rumah dari sisi kenyamanan sebenarnya rumah itu masih nyaman. Secara fungsi juga masih sangat layak. Cuman itu sih rayap ya yang memang mungkin kita semua agak luput dari perhatian ya. Karena memang sekarang kan kalau aku lihat bangunan-bangunan baru tuh udah pada pakai baja ringan gitu ya. Nah, ini karena mungkin bangunannya udah 20 tahunan, jadi memang dulu masih banyak unsur kayunya gitu. Aku juga mungkin harus belajar ya, maksudnya cara tips kalaupun masih tetap pakai kayu, gimana caranya supaya rayap itu nggak suka gitu. Tadi udah aku coba-coba research sih gitu. Tapi memang kalau aku pikir itu memang harus dicek secara berkala ya, nggak bisa cuman pas ada kejadian baru dicek gitu, karena rayap itu biasanya nggak akan terlalu menampakkan dirinya gitu. Kalau rumah saya sendiri pakai baja ringan atau ada usuk kayu-kayunya akhirnya bikin kamu khawatir gitu? Aku karena rumahnya baru 5 tahunan, jadi itu full baja ringan. Jadi kayunya pun hampir nggak ada, jadi kayak list pintunya pun itu udah besi semua. Terus kayunya hanya ada di beberapa, kayak pintu utamanya tuh kita bikin kayak gebyok gitu. Tapi so far nggak ada belum ada permasalahan sama si rayap ya. Kaya lagi di Syria, udah komunikasi dengan papa mama? Udah lah, pas hari kejadian juga langsung berkabar. Karena kemarin kan juga beliau baru berangkat ya Mama Sanung dari Jakarta ke Turki, dari Turki baru ke perbatasan dengan Syria tuh. Dan ya udah kita bilang udah nggak apa-apa di sana aja, kita di sini insya Allah masih bisa nge-handle. Iya. Jadi kalau ada apa sih di Syria Kak Iya? Apa yang soal Palestina itu atau seperti apa? Iya, jadi setelah Kak Iya kemarin berangkat ke Jordan, habis itu ke tepi barat, Kak Iya tuh jadi mulai cari tahu lah, dia jadi mulai memahami, oh ternyata yang membutuhkan bantuan tuh banyak ya gitu, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di tepi barat, dan banyak sekali ternyata pengungsi dari Syria karena areanya tuh jadi area perang lah gitu, zona perang gitu. Nah itu banyak banget anak kecil dan perempuan gitu yang memang mereka minim dari perhatian, dan donasi memang terpusatnya rata-rata tuh ke Palestina gitu. Jadi ini kasihan juga sih saudara-saudara kita di Syria. Jadi Kak Iya punya misi kemanusiaan bareng sama Mas Anu berangkat gitu. Cuman memang aku udah bilang sih, Kak, Mas, kalau ada feeling gak enak aja, tolong urungkan niat kalian untuk berangkat. Karena takutnya dikasih sesuatu petunjuk tapi kalian gak sadar gitu. Karena ini areanya area sangat rawan gitu. Itu kan zona yang kalau aku lihat sekarang tuh dari Israel rawan banget untuk nyerang ke kanan ke kiri gitu kan. Aku pikir itu tuh ada salah move sedikit aja bisa jadi penyesalan gitu. Cuman kalau aku lihat dari itinerary-nya memang di camp pengungsiannya juga sangat sebentar sih sebenarnya, nggak nyampe 2 hari gitu. Selebihnya memang dalam proses perjalanan dan lebih banyak bukan di area konflik. Dia kan sempat bilang kalau misalnya ini adalah ulang tahun dia yang pengen jadi kado gitu kan. Dia sempat ngomong juga sih ke Haikal bahwa minta izin dong buat ridoin aku pergi kayak gitu. Lebih ke arah cerita sih ya, kayak aku mau berangkat nih ke Syria gitu, mau buat apa? Ya kemarin kan dia sempat kumpulin donasi sama crowdfunding gitu, terus dia juga ada sebagian rezekinya mau disisihkan. Akhirnya dia coba untuk memberanikan diri untuk dia yang berangkat langsung gitu. Karena mungkin experience-nya beda kali ya dengan kita sekedar kasih uang ke orang itu yang akhirnya menyalurkan, sama kita sendiri yang benar-benar jalan ngeliat gitu. Ya mungkin setiap orang punya pilihan masing-masing dan pilihannya Kak Iya memang seperti itu. Tapi anak-anaknya aman dititipin nggak sih ke Haikal? Itu dititipin. Oh pamannya. Jadi ini anak-anaknya kan Kak Iya ini anak-anaknya sebenarnya sangat mandiri ya, karena udah terbiasa Mas Hanung syuting biasanya cukup lama, terus Kak Iya juga kadang-kadang ada kerjaan keluar kota apa segala macam. Jadi anaknya sebenarnya bukan anak tipe yang cranky ditinggal orang tuanya nangis gitu, enggak sih, alhamdulillah anak-anaknya juga cukup mandiri.
Terus ya paling kita nih gantian aja nyamperin, kayak kemarin aku di sekolah ketemu pas lagi nganterin Haula, aku sekalian ngeliatin si Bre, tungguin sampai dia datang. Kayak gitu aja sih, paling saling ngejagain gitu. Terus Tapi di rumah? ngobrol gimana. Di rumah yang jaga siapa, mbaknya atau ada Mbak sama saudara? mama. Oh. Ya si mama kan rumahnya deketan sama Kak Iya, Oh. jadi dia kalau sampai malam tuh biasa di sana. Mastiin sampai anak-anaknya udah pulang sekolah, ngerjain PR, habis itu mau istirahat tidur baru mama pulang. Berapa lama Pak? Seminggu. Doain ya, semoga perjalanannya Kak Iya sama Mas Anung lancar. Siap. Aman. Terima kasih.